Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di part kedua dari pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap foya-foya. Jadi aku udah ngejelasin terkait tentang apa sih manfaat ketika kita menghindari foya-foya itu. Nah, ini adalah aku akan ngebuat menjadi empat part, empat apa tiga, kayaknya tiga aja ya. Jadi tiga part. Yang pertama tentang foya-foya khusus, yang kedua tentang sum'ah dan ria, yang terakhir tentang takabur dan hasad. Jadi akan ada tiga video, akan ada satu video selanjutnya terkait dengan takabur dan hasad. Tapi hari ini kita bakal ngebahas tentang ria dan sum'ah. Kemarin tuh pas aku cek videonya, ternyata sum'ah itu kebanyakan di videonya tuh subtitlenya keganti-ganti gitu. SUMAH ya, sum'ah. So, teman-teman pasti familiar banget gak sih sama kata ria dan sum'ah ini gitu. Seperti yang kita bilang kemarin bahwa sikap-sikap tercela ini adalah sikap-sikap yang perlu dihindari karena ketidaksukaan Allah kepada orang-orang yang memiliki sifat ini. Jadi gimana caranya kita ngebuat alarm ke diri kita sendiri bahwa ada sikap-sikap yang nggak boleh kita lakuin. Dan ada sikap-sikap yang cuma boleh dipunya sama yang pemilik alam semesta aja gitu. Apa sih sum'ah dan apa sih ria gitu. Di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Sum'ah itu berarti memperdengarkan. Nah, ria itu menampakkan. Sum'ah itu berasal dari kata sami gitu ya. Dari kata mendengar gitu. Nah, ini sum'ah memperdengarkan. Ibadah-ibadah yang kita lakuin untuk dipuji orang lain. Jadi, ria dan sum'ah ini memiliki kesamaan, yakni untuk meraih pujian orang lain. Jadi ada atensi berlebihan untuk mendapatkan eh, apa namanya ya, virus berlebihan untuk mendapatkan atensi orang lain gitu. Kayak gue pengen tuh orang lain lihat gue baik aja gitu. Atau gue pengennya orang lain lihat gue keren aja gitu dalam hal beragama ini. Kayak contoh sum'ah tuh misalnya, eh tahu nggak? Misalnya saya ngadu gitu sama teman saya curhat. Kemarin tuh gue lagi nggak punya duit banget. Terus di kantong ada duit 20.000. Padahal itu duit terakhir. Itu adalah satu-satunya duit yang gue punya gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya gue perlu beramal deh. Akhirnya gue beramal gitu. Gue bukan maksudnya pengen dipuji atau apa ya, tapi gue ngerasa beramal itu perlu gitu. Nah ini termasuk daripada perbuatan sum'ah gitu. Meskipun niatnya kita nggak tahu niatnya ya, tapi seharusnya dihindari hal-hal kayak gini. Karena satu-satunya yang tahu perbuatan yang kita lakuin itu termasuk daripada sum'ah atau ria, itu cuma diri kita dan Tuhan aja gitu ya. Bisa jadi emang niatnya nggak kayak gitu, tapi kita bisa punya alarm di hati kita kayak, kayaknya gue lagi pengen dipuji orang lain deh. Jadi berupayalah untuk tidak memperdengarkan atau memperlihatkan amal yang kita lakuin. Rasulullah nggak ngelarang kita buat sedekah secara terang-terangan, bahkan Rasulullah juga nyontohin kita untuk sedekah untuk sebagai contoh orang lain agar orang lain juga ikut-ikutan beramal gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika amal-amal atau sedekah-sedekah yang kita lakuin itu juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ibaratnya eh, tangan kanan ngasih, tangan kiri disembunyiin. Gitu. Nah, ria dan sum'ah ini merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah kita jadi sia-sia, teman-teman. Ada salah satu hadisnya, innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in manawat. Jadi inamal a'malu biniat. Setiap amal itu tergantung daripada niatnya gitu. Kamu akan dikasih sama Tuhan sesuai sama apa yang kamu niatin gitu. Bayangin kalau misalnya ketika kita ngelakuin satu amal ibadah, terus kita niatnya buat dapat pujian orang lain, dan Allah udah ngasih itu gitu, dan kita udah dipuji sama orang lain, berarti semua amal-amal yang kita lakuin itu nggak ada nilainya di mata Allah. Gitu. Sehingga ngapain gitu capek-capek berbuat baik kalau misalnya nilainya nggak ada di mata Tuhan gitu kan. Nah,
kedua sifat ini bisa muncul pada diri seseorang bukan cuma ketika mereka melakukan ibadah, tapi ketika mereka udah ngerasain ibadah. Jadi meskipun jadi di dalam Islam itu bukan cuma diperintahkan untuk menyembunyikan aib-aib, tapi juga perlu menyembunyikan hal-hal yang ibadah-ibadah yang kita lakuin. Kalau niatnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contoh, nah aku tuh selalu bilang sama muridku kayak gini, nah pembelajaran kita terkait tentang riya dan sum'ah, pemahaman kita atau materi yang saat ini kita pelajarin tentang riya dan sum'ah, itu bukan untuk ngeklaim siapa di antara kita yang lu riya atau lu sum'ah. Lihat ada yang lagi riya nih sama amal ibadah yang mereka lakuin. Lihat ada yang lagi sum'ah. Jadi ketika kita belajar tentang hal ini, nak, hal yang aku selalu tekanin ke anak-anak muridku adalah pembelajaran tentang riya dan sum'ah ini bukan sebagai legitimasi orang lain gitu, kayak kita berhak legitimasi orang lain itu riya atau enggak. Tapi pembelajaran kita, nak, untuk ngasih alarm atau peringatan di dalam diri kita sendiri, jangan sampai kita riya dan sum'ah. Karena perbuatan riya dan sum'ah ini cuma Tuhan dan Dia yang tahu gitu. Kita nggak perlu ngeklaim orang lain, ih riya ada dia gitu. Jangan-jangan enggak gitu. Ini cuma pikiran kita doang gitu yang buruk, yang kotor, yang hina, yang jelek ini gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Allah nggak lagi mention wahai manusia, tapi Allah mention wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Kalau sekarang kan banyak tuh ya YouTuber-YouTuber yang kalau misalnya habis bagi, terus mereka ngerekam atau ngefoto kayak itu, ngasih lihat gitu kalau misalnya mereka ngasih. Apakah kita berhak mengatakan bahwa mereka sedang melakukan perbuatan riya dan sum'ah? Jawabannya enggak. Bisa jadi itu sebagai contoh biar orang lain ikutin, atau bisa jadi itu adalah salah satu bentuk dokumentasi yang harus mereka lakukan agar amanah dan semacamnya. Tapi kita harusnya menghindari dokumentasi-dokumentasi semacam itu. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa air hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi teman-teman, aku pernah bikin video gitu terkait dengan ilustrasi dalam ayat ini gitu di AI. Aku minta bantuan dia, tapi nggak pernah jadi karena hasilnya nggak sesuai sama bayanganku gitu. Bayangin ada batu licin. Kamu bisa membayangkan sebuah batu licin itu kayak keramik gitu ya. Terus ada debu di atasnya. Habis itu hujannya itu bukan hujan yang rintik-rintik, tapi hujan lebat. Jadi debu itu ibaratnya amal-amal yang kamu lakuin ini, debu-debu itu di atas batu licin itu, terus kamu guyur semua debu-debu atau perbuatan-perbuatan baik kamu itu dengan hujan lebat, itu dengan keriaan atau dengan sum'ah dan semacamnya. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Semua hal yang kamu kumpulin tadi itu sia-sia dan hilang, gak ada artinya. Maka Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jangan rusak sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan penerima. Nah, di dalam ria ini ada tingkatan ternyata. Ada ria khalis dan ada ria syirik. Jadi ria itu bukan cuma ketika kita mau menerima pujian dari amal ibadah yang kita lakuin. Nah, kalau misal kita mau dapat pujian dari amal yang kita lakuin gitu, semata-mata karena pujian manusia semata gitu, maka itu termasuk kepada tingkatan yang pertama, yaitu ria khalis atau ria yang dimana kita melakukan ibadah karena untuk mendapatkan pujian manusia aja, tok gitu. Nah, tapi ada yang namanya ria syirik, ada tingkatan yang kedua nih teman-teman, yaitu ria syirik, yang dimana kita ngelakuin itu dengan maksud dua hal. Yang pertama, kita maksudnya untuk mendapatkan, untuk melaksanakan perintah daripada Tuhan atau melaksanakan perintah Allah. Nah, yang kedua adalah kita pengen mendapatkan sanjungan dari orang lain. Jadi kita double nih, ada karena perintah Allahnya iya, tapi dapat sanjungan manusianya juga iya gitu. Jadi
Nah, ria kalau dilihat dari bentuknya itu juga dibagi dua, yakni mana ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Adapun ciri-ciri seseorang bersifat ria dan sum'ah adalah mereka selalu menyebut dan mengungkit kembali amal baik yang pernah mereka lakukan gitu. Jadi kapan aja tuh kalau misalnya bisa disebutin ya disebutin deh gitu. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang ria. Terus yang kedua adalah mereka amalnya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang lain ya mereka eh, nggak sedekah gitu. Kalau misalnya dilihat orang lain lebih banyak, tapi kalau nggak dilihat orang lain, antar aja deh kalau misalnya ada dia gitu. Terus yang ketiga itu adalah malas dan enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Dan amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Jadi aku tuh ngumpulin berbagai pikiran anak-anakku ya. Aku bilang, sebutkan ciri-ciri orang yang bersifat ria dalam lingkungan kehidupan kalian gitu. Dan ada beberapa yang ngasih jawaban kayak misalnya kamu ngasih sedekah pas lagi orang kan ada yang seling keliling ya, terus pakai plastik bening ya kan kamu masukin segede-gedenya ketika orang lain lihat. Itu salah satu jawaban dari anakku gitu. Keren banget. Apa sih dampak negatif dari melakukan perbuatan ria dan sum'ah dan dampak negatifnya juga buat masyarakat gitu. Ternyata bukan cuma punya dampak negatif buat diri sendiri, tapi juga punya dampak negatif buat masyarakat besar gitu. Yang pertama, muncul rasa nggak puas atas amal yang telah dikerjakan gitu. Terus yang kedua, merasa gelisah saat melakukan amal kebaikan kayak, ah kira-kira gue dapet kira-kira gue dapet nggak ya attention dari orang lain lihat nggak ya gitu. Terus yang ketiga, merusak nilai pahala dari satu ibadah atau bahkan bisa hilang, jadi nggak ada nilainya sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Terus yang terakhir, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Gimana cara menghindari sifat ria dan sum'ah? Yang pertama, kita lurusin niat kita gitu. Aku selalu punya gambaran tentang niat itu sendiri ya. Kan selalu dibilang kalau niat itu harus benar-benar karena Allah gitu ya. Dan aku setuju bahwa setiap amal ibadah itu harus diniatkan untuk Allah gitu kan. Tapi apakah memang benar-benar harus begitu atau gimana? Aku punya pandangan bahwa misalnya nih, aku memutuskan untuk nggak lepas-lepas hijab itu setelah salah satu guruku nanya gitu, Mir, hijabnya mana gitu. Setelah itu tuh aku langsung kayak, oh iya ya, eh, nggak enak ya kalau misalnya dalam sehari-hari terus tiba-tiba ketemu sama orang yang aku kenal dan aku biasanya berhijab, terus tiba-tiba aku nggak berhijab gitu. Hal ini yang ngebuat aku kayak, oke, kayaknya aku nggak boleh deh buka-buka hijab gitu di depan yang bukan mahramku karena nanti nggak enak gitu. Yang pertama karena aku takut gitu sama manusia. Tapi di perjalanan waktu aku mulai menyadari bahwa oh ternyata aku udah nggak butuh orang lain lihat aku loh. Ternyata aku cuma perlu Tuhan gitu untuk lihat aku bahwa ya Allah aku lagi ngejalanin perintah Engkau nih gitu. Lama-lama tuh niat itu bisa berubah gitu. Yang pertama yang penting berubah aja dulu, niatnya apa aja nggak masalah. Nanti lama-lama diubah niatnya, dilurusin lagi niatnya. Bahwa semua hal ibadah yang kita lakuin itu emang benar-benar buat Allah. Menyadari bahwa sejatinya diri kita itu emang cuma hamba Allah gitu kan. Salah satu istighfar yang aku suka banget, atau doa zikir pagi yang aku suka banget pagi petang, eh, Allahumma anta rabbik. Wahai Allah, engkau tuh Tuhanku ya Allah. Khalaqtani. Engkau tuh ciptaan aku. Engkau yang nyiptain aku nih ya Allah. Wana abduk dan aku nih hambamu, hambamu ya Allah. Jadi ada tiga kata atau tiga kalimat dalam zikir itu yang menurutku, oh iya ya, Allah tuh Tuhan loh, dan kita tuh cuma hamba. Dia udah nyiptain kita gitu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gak mungkin eh, orang pencipta lampu itu ngasih eh,
apa ya namanya, step by step, langkah-langkah yang kita harus lakuin itu yang bikin lampunya rusak. Pasti itu buat ngerawat lampunya tuh biar makin awet, biar makin baik gitu. Biar sesuai sama daya gunanya gitu. Maka aku selalu memahami bahwa setiap perintah-perintah dari Tuhan itu pasti hal-hal langkah-langkah terbaik untuk merawat diriku gitu. Maka ketika aku menyadari hal itu, aku kembali meluruskan niat bahwa oh ya aku berhijab tuh bukan untuk orang lain loh, tapi untuk orang lain, tapi untuk Allah gitu. Untuk menjalankan perintah Tuhan gitu. Bukan lagi untuk menjaga diriku agar aku aman gitu yang Allah suruh gitu, tapi ya emang karena Allah suruh gitu kan. Terus yang kedua adalah bentuk untuk cara menghindarinya dengan minta pertolongan sama Allah, dan kita nggak bisa apa-apa selain karena pertolongan dari Allah dengan memperbanyak rasa syukur. Bayangin ada orang-orang di Palestina yang dibombardir setiap saat gitu ya. Terus hal-hal yang mereka katakan cuma hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Engkau adalah tempat kami memohon pertolongan. Ni'mal maula wa ni'man nasir gitu kan. Itu keren banget menurutku. Ini adalah menjadikan Allah satu-satunya tempat di mana kita bisa berlindung dan memohon pertolongan. Memperbanyak rasa syukur, memahami bahwa setiap hal yang kita lakuin itu memang udah sesuai sama apa yang Allah minta. Terus memperbanyak ingat mati, buat apa sih ria gitu, buat apa sih, toh juga bakal balik-baliknya sama gitu di tanah-tanah juga gitu kan, toh nanti yang diingat, toh yang paling dilihat itu penilaiannya penilaian Tuhan bukan penilaian manusia. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana, ini selalu ada dalam sikap-sikap tercela gitu, karena udahlah Rasulullah aja sederhana, kenapa maunya kelihatan mewah sih di depan orang lain, kelihatan keren sih di depan orang lain gitu. Yang paling bisa bersifat ria kan seharusnya Rasulullah nggak sih? Tapi apakah Rasulullah bersifat ria? Kan enggak. Jadiin Rasulullah suri tauladan juga termasuk daripada sunnahnya kan. Nah, oke. Itu dia pembelajaran tentang ria dan sum'ah. Di tema yang ini, itu udah aku jelasin tuh. Jadi aku setiap akhir pelajaran tuh aku selalu mengambil intisari atau mengambil apa sih yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman belajar tentang hal ini. Nah, tentang riya dan sum'ah yang aku selalu ingetin ke anak-anakku adalah, nak, riya dan sum'ah kita pelajarin bukan untuk ngeklaim orang lain riya atau sum'ah, itu cuma sebagai penguatan diri kita tentang gua nggak boleh bersifat riya dan sum'ah. Kayak gitu. Semoga kalimat ini Allah mudahkan dan Allah lancarkan buat teman-teman memahaminya. Nextnya kita bakal bahas terkait tentang takabur dan hasad, dua sikap tercela lagi, agar hidup yang kita jalanin itu bisa jauh lebih bermanfaat lagi teman-teman. Kurang lebihnya Miranda mohon maaf, kesalahan milik Miranda, dan segala hal yang baik datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.